temanya membaca itu sehat, menulis itu hebat. Itu artinya belum hebat kalau belum tulis. Tapi kalau tidak baca itu tidak sehat. Ya. Kalau bisa tulis hebat. Tapi kalau sampai tidak membaca, sakit ya. Ada cerita begini. Satu waktu ada cleaning service baru masuk kerja, dia bertugas di bandara, di airport. Nah, dia diminta untuk ganti shift yang berhalangan membersihkan pesawat. Ya, biasanya dia bersihkan airportnya, kemudian diminta naik ke pesawat. Pertama kali kan, dia datang, dia baru mau bersihkan, dia lihat itu pintu kokpit terbuka. Jadi dia masuk. Waktu di dalam, dia waktu lihat, oh jadi begini ya, kalau orang bawa pesawat. Nah dia perhatikan ada buku kecil, buklet, tulisannya manual cara dasar menerbangkan pesawat. Dia ambil kan, lihat di situ tulisannya, tekan tombol hijau untuk menggerakkan pesawat. Wah, boleh dicoba nih. Kapan-kapan cleaning service bawa pesawat kan? Ditekan tombol hijau, pesawat bergerak. Terus karena landasan pasunya jauh, dilihat lagi halaman berikutnya dibalik. Tulisannya tekan tombol kuning untuk pesawat melaju lebih kencang di landasan. Dipencet tombol kuning, pesawat sudah kencang dibalik halaman berikutnya. Tekan tombol biru untuk pesawat naik dan melayang. Ditekan tombol biru, pesawat naik terbang. Dia bilang, tidak perlu sekolah tinggi untuk jadi pilot. Hari ini saya bawa pesawat. Tidak perlu sekolah, tidak perlu membaca, tidak perlu menulis. Sudah 20 menit di angkasa, dia bilang, oke, mari kita turun. Dibuka halaman berikut tulisan, untuk menurunkan pesawat, beli buku berikut di toko terbesar. Beli buku berikut di toko terdekat. Menulis itu hebat, membaca itu sehat. Tidak tahu baca, baru mau bawa pesawat. Sakit itu namanya. Tidak sehat, tidak waras. Ya, jadi penting kan tidak membaca. Jadi moderator sudah bertanya, di Papua bagaimana masa depannya penulis? Ya, saya dan teman-teman ingin sekali ada lebih banyak anak suka menulis. Tapi untuk saat ini kalau ditanya bisa kita bilang seperti peluk merindukan bulan atau ingin hati memeluk gunung. Ingin, tapi susah. Jangankan sampai menuangkan isi pikiran secara tertulis, untuk mengisi pikiran sebagai langkah awal sebelum dia menuangkannya saja, tidak. Membaca itu jadi hal yang sekarang sangat susah. Kita tidak suka membaca. Masih berupaya untuk membaca, tiba-tiba kemajuan teknologi sudah bawa masyarakat ke era teknologi yang jauh lebih maju. Sehingga sekarang anak-anak untuk mau membaca, dia bukan cuma melawan hasratnya baca atau main, tapi baca atau nonton. Dan menurut Bapak Ibu, adik kakak di sini, anak-anak atau mungkin kalian sendiri akan pilih mana? Baca atau nonton? Nah itu dua hal yang berbeda sekali, membaca dan menonton. Kalau menonton, mata kita pakai lihat videonya, telinga kita pakai dengar. Jadi otak bekerjanya lebih sedikit. Tapi kalau membaca, mata pakai untuk melihat huruf, tulisan. Waktu dalam proses itu, kalau di video,
semua sudah diterjemahkan sehingga secara visual masuk. Tapi kalau kita membaca, mata harus mengidentifikasi huruf, suku kata, kalimat, paragraf, dan kemudian menyimpulkan apa yang dimaksud dalam paragraf ini, dan dalam bab ini, dan dalam buku ini. Nah, membaca dengan suara itu bantu seseorang untuk menggunakan indera, melihat, dan kemudian mendengarkan apa yang dia baca sendiri. Jadi untuk beberapa yang mau coba, ini bisa masuk ke nama proses meditation in reading. Membaca dengan suara rendah, sehingga otaknya, telinganya mendengarkan. Mata membaca, telinga mendengarkan suara dari mulut yang rendah berbunyi. Jadi dua indera menyerap sama-sama. Sepertinya hampir mirip dengan video, tapi membaca membutuhkan lebih banyak saraf sinapsis bekerja untuk mengelola informasi. Sehingga data yang kita akses akan lebih lama tersimpan. Ya. Nah, kalau menonton itu RAW-nya, RWA-nya, rentang waktu atensi, daya konsentrasi, itu dibikin semakin singkat. Dulu kita bisa nonton film ya, durasi 120 menit. Kemudian ada masuk zaman YouTube. Kita nonton video di YouTube 30 menit. Masih betah ya. Sekarang orang nonton apa? Scroll. TikTok. Short. Reels. Ya. Atau nonton status WA orang-orang di. Iya kan? Mau apa-apa buka status, nonton itu. Nah, semakin hari semakin singkat. Di short YouTube itu durasinya 1 menit saja. Nah, mereka yang membuat video merancang bagaimana dalam waktu 60 detik, ini trafficnya bisa naik. Maka kontennya dibikin semenarik mungkin. Jadi rentang waktu atensi semakin pendek. Waktu terbiasa kita scroll, ini orang ngobrolnya terlalu panjang, kita lewatkan scroll. Nah, bukan kamu saja mau saya lihat. Padahal durasi totalnya seringkali justru yang lebih lama kan. Mau mandi nih ya, sudah depan pintu kamar mandi scroll dulu. Pagi tunggu adik kan, scroll, sudah siang. Makan saja dulu, habis makan scroll lagi, sudah sore. Sudah mandi 1 hari 1 kali saja. Kalau nonton itu sudah beberapa film, apalagi kalau membaca. Nah, jadi dunia dan segala kemajuan di dalamnya itu memang mendorong kita untuk tidak usah mengakses informasi dengan cara jadul. Atau dengan kata lain, tidak perlu terlalu banyak mikir. Maka betul temanya. Membaca itu sehat. Nah, tadi tukang bersih-bersih itu terlalu banyak nonton film. Tembak-tembak yang pesawat. Dia pikir bahwa pesawat gampang. Tinggal tekan tombol saja. Tidak pernah membaca. Nah, sekarang anak-anak daripada membaca mending nonton saja. Orang tua, guru suruh anak membaca paling susah. Jadi 3 hal. 1, kenapa kita harus membaca? Supaya kita punya informasi dan dengan informasi itu mulai luber dia dari pikiran kita, itu dituangkan dalam bentuk tulisan. Lalu kalau kita sudah punya motivasi untuk menulis karena kita hasratnya jadi tambah, dia merasa saya tidak bisa kalau begini saya harus kasih tahu orang. Maka saya perlu menulis supaya orang tahu. Lalu menulis. Jadi menulis adalah langkah atau hilir dari hulunya adalah membaca ya. Itu kalau mau dicatat boleh. Saya mau jadi penulis, tapi caranya bagaimana? Membaca dulu. Meskipun saya ingin menjadi seorang penulis novel, penulis fiksi, ya saya tetap harus membaca untuk menambah referensi, untuk mengetahui metode penulisan dan lain sebagainya. Membaca harus ada di nomor 1. Nah, setelah punya alasan, why, kenapa, sekarang apa yang ditulis? Banyak sekali yang perlu ditulis. Kearifan lokal yang diminta saya bahas. Di Papua ini seorang profesor cerita ke saya, dia bilang, Pak Jose, Papua itu ladang ilmu pengetahuan.
Ada banyak sekali hal bisa dipelajari. Ada banyak spesies. Hewan, tanaman, alam, fenomena. Belum kalau masuk ke budaya, culture, adat istiadat, habit, kebiasaan, cara berpikir. Nah, saya mau teman-teman lihat gambar di muka ini. Ini gambar apa? Pemandangan, betul. Pemandangan apa ini? Iya, kota Jayapura. Ini bisa dibahas ini. Bisa ditulis. Misalnya ya, boleh angkat tangan ya. Kapan kota Jayapura ini ditemukan? Didirikan? Ada yang tahu kapan? Ini sudah mulai cet-cet jalan ini. Kapan kota Jayapura ini? Ingat? Kasih buku. Kak Jose ambil satu buku buat yang bisa jawab. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Zaskia Rega Sesa dari Sekolah SMA Pembangunan 5 Yapis Waena. Jawabannya 7 Maret 1910. Nah ini, itu baru satu informasi ya, yang bisa ditulis. Ini, nama kota ini waktu pertama ditemukan, ada yang tahu? Hollandia. Kenapa dikasih nama Hollandia? Ya, kata Belanda, betul. Ya. Tapi kenapa namanya Hollandia? Iya, apanya yang seperti Holland? Nah, zaman dulu belum ada lampu-lampu. Yang temukan, yang datang kaptennya yang masuk ke teluk ini, teluk apa dia nama nih? Ya dulu teluk Humboldt, sekarang teluk bukan, UTV yang sebelah sini, yang ini nih. Ini teluk apa? Yosudarso, dulu kan teluk Humboldt. Waktu kaptennya masuk dengan armada angkatan laut dari negeri Belanda, nama kaptennya siapa? Ya, iya Syah, FJP Syah. Waktu dia masuk ke teluk ini, dia bilang Tuhan begitu baik karena dia ingat dan sayang orang-orang yang hidup di tempat yang jauh sekali dari peradaban. Tapi masuknya bukan 1910, masuknya 1909, bulan September. Nah, dia lihat ini, teluknya pada masa itu. Nah, dulu di kantor perhubungan, sekarang MRP, itu ada sungai ya, kelihatan tidak? Dulu kali yang bagus sekali. Ya, orang-orang lama tahu ya. Nah, waktu dia masuk kemari, terus dia lihat, itu pesisir pantainya mirip dengan yang di Hollandia. Jadi dia kasih nama ini Hollandia. Ini kearifan lokal. Banyak orang tidak tahu. Hollandia kemudian jadi Sukarnapura, kemudian jadi Kota Baru. Kemudian jadi, ibu dari dinas Kota Madya ya. Ini konten ya, yang bisa ditulis. Dan ada banyak sekali. Ada yang tahu tidak? Bahwa di Provinsi Papua ini, 9 kabupaten kota, ada satu sungai yang sejajar dengan sungai Nil di benua Afrika. Kehebatannya. Angkat tangan kalau ada yang tahu. Dan kenapa? Selamat pagi, perkenalkan nama saya Aksa Hamadi dari Universitas Oto Geisler Papua. Sungai Mambramo, Bapak izin. Betul, kenapa Sungai Mambramo itu hebat? Mungkin karena banyak buaya, Kak. Atau kedalamannya dan juga apa ya namanya? Kalau buaya itu tidak harus di Sungai Mambramo. Ada dalam ruangan juga, Bapak. Siap. Apa namanya? Arusnya yang kencang mungkin, Bapak. Ya, itu betul. Ada yang Nona kembalikan baju kos kuning nomor 8. Berdiri di situ dulu. Saya jelaskan supaya nanti dapat buku ya. Ini informasi yang nanti tolong ditulis ya. Sungai Mambramo itu seperti Sungai Nil dan hanya beberapa dari sungai di dunia yang mengalirnya ke atas. Mengalirnya ke utara. Bumi itu utara ke selatan ya. Kutub utara di atas, kutub selatan di bawah. Ya, Indonesia,
kemudian selatan Australia, kemudian kutub kan. Nah, Pulau Papua bisa dibayangkan, Pulau Papua. Nah, Sungai Mambramo itu dia mengalir turun dari gunung, dia kemudian muaranya di Teba, di pantai utara. Jadi kalau kita naik kapal putih dari Jayapura mau ke Serui, kita akan lewat Sungai Mambramo, itu sungai di pantai utara. Kok bisa ada sungai mengalir ke utara, ke atas? Sungai Mambramo itu dia melawan gravitasi bumi, sama seperti Sungai Nil. Tapi belum banyak orang tahu, itu kearifan lokal, ciptaan Tuhan. Jadi bagaimana mungkin bumi itu bulat, gravitasinya tinggi, semua sungai seperti sungai-sungai lain di Papua dan di bumi ini mengalir dari atas ke bawah, ke selatan Papua, makanya selatan Papua itu becek, seperti di Asmat ya. Karena itu datarannya berawak, karena sungai semua ke bawah. Nah sungai ini tidak. Saya mau mengalir ke atas saja. Kenapa bisa mengalir ke atas? Mistis. Maka orang kalau bepergian dari hilirnya Mambramo mau ke atas, itu motorisnya bilang ada masalah atau tidak. Kalau Bakalai sama laki, kalau utang belum bayar atau ada dari rumah emosi negatif, saya tidak bisa bawa karena nanti kita mati karena kita melawan bukan arus yang normal, tapi arus yang melawan gravitasi bumi naik ke atas. Ada di Provinsi Papua. Siapa mau tulis? Adik-adik. Jadi bisa kembali tepuk tangan untuk Kak Jose closing ya. Satu lagi Pak, closing. sebagai closing ya. Saya mau kasih tunjuk satu video, durasinya 40 detik saja, bagaimana kearifan lokal seperti ini bisa diangkat. Ini mungkin bukan di Jayapura saja, tapi di semua kota pelabuhan di Papua. Dulu itu kalau kapal putih masuk, anak-anak semua menuju. Padahal bukan mau berangkat, rajeput orang juga. Tapi hari kapal itu wajib tiba di pelabuhan. Mungkin karena dulu kurang hiburan kah, atau kehidupan waktu itu terlalu rumit seperti sekarang ini kan. Jadi hal sederhana macam datang ke pelabuhan, lihat kapal dengan segala macam orang rupa-rupa, tinggal sampai kapal terlepas, angkat tangan kasih orang-orang yang berangkat, sama bonus lihat anak-anak kecil salto dari kapal ke laut, itu saja bisa bikin bahagia. Kak bagaimana? Ada yang connect dengan kebiasaan orang wisata pelabuhan zaman dulu? Nah, dulu tidak ada mall, tidak ada hiburan apapun, orang rasa kalau kapal masuk, harus tiba di pelabuhan. Itu hiburan. Itu bisa diangkat. Orang barat tidak tahu hal itu. Kalian bisa tulis itu. Ingat, isi dulu, sudah isi, punya hasrat yang kuat, lalu dituangkan itu ke media tulis supaya orang tahu. Pemerintah saya yakin perpustakaan nasional, perpustakaan daerah akan dukung hasrat yang tulus dari adik-adik untuk menjadi penulis. Saya ingin bertanya ke Kak Jose, bagaimana kita sebagai pelajar untuk menyalurkan hasrat atau minat bakat kita menulis agar dapat memotivasi serta memberikan informasi ke banyak orang. Saya ingin bertanya satu pertanyaan. Seperti yang kita lihat kan anak-anak muda zaman sekarang itu jarang ya yang namanya membaca, lebih suka scroll kata kakak tadi. Nah, saya ingin bertanya bagaimana cara membangkitkan minat anak muda, terkhusus saya sebagai Gen Z, untuk lebih tertarik membaca daripada menonton gitu. Soalnya kan yang tadi dibilang membaca itu jendela dunia. Nah, itu sih pertanyaan saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih ya, SMA 4 ya. So tidak banjir toh. Banjir prestasi katanya. Bagaimana supaya bisa menyalurkan hasrat untuk menulis? Cara pertama adalah motif hati. Motif hati kita, hasrat dan motivasi kita. Kenapa mau menulis? Alasan why? Kenapa? Saya mau tulis supaya orang tahu, supaya orang terinformasi. Saya menulis karena saya prihatin, banyak orang tidak tahu misalnya. Di Papua ini saya lihat yang lebih banyak wirausaha itu non-Papua. Saya mau dong cari tahu, belajar tentang skill entrepreneurship. Dan saya mau tulis tentang itu supaya teman-teman saya, Papua atau lahir besar Papua bisa baca dan mereka juga jadi berkembang. Ini salah satu dari banyak. Jadi motivasi kita dulu.
Nah, itu akan mendorong kita untuk berbagi. Satu, motif. Kedua, habit. Dia harus punya kebiasaan. Ada teman-teman di komunitas misalnya stand up comedy atau storytelling, atau bahkan saya sendiri jika ingin menyusun suatu draft, saya kemana-mana bawa alat tulis dan kertas. Atau sekarang lebih praktis pakai perangkat, ya, HP, tab. Lihat sesuatu, terpikir langsung tulis di notes. Supaya nanti waktu pulang, saya bisa kembangkan itu. Jadi ada hasrat, kemudian ada kebiasaan, ada habit yang saya atur sebagai pola dan harus disiplin. Yang ketiga, kalau saya sudah ingin melakukan sesuatu tentang satu topik, saya bikin jadwalnya pagi atau malam, kemudian disiplin, ngantuk, ada pengen scroll atau pergi dengan teman-teman, tidak, ini harus beres dulu. Jadi 3 itu jawabannya ya, adik SMA 4 tadi ya. 1, punya motif yang benar, kenapa perlu berbagi. Yang kedua, buat habit, kebiasaan. Dan yang ketiga, disiplin. Nah, supaya adik punya habit yang baik, saya mau kasih hadiah ya. Ini saya bawa dari koleksi pribadi buku. Bukunya baru saya beli berapa bulan lalu tentang Berarti 2 dia dapat. tentang habit ya, tidak apa-apa. Ya, nggak apa. Ya, jangan cuma masa ya, saya juga bisa kasih buku. Mantap, Ya. mantap. Nanti adik ambil di depan ya, bukunya buku internasional yang diterjemahkan tentang bagaimana menciptakan habit. Nah, semoga nanti ke depan adik bisa Kita jadi foto. penulis yang hebat ya. Yang kedua, bagaimana supaya mau membaca, tidak scroll. Aduh, itu pertanyaan sejuta umat ya. Terus terang saya sampai hari ini juga susah untuk melawan godaan berhenti scroll. Nah, perlu ingat ya adik-adik bahwa teknologi dirancang memang supaya kita ketagihan, candu. Nah, kalau kita scroll, ini tips yang pertama, kalau scroll di HP, coba lihat jamnya. Misalnya jam 10.55, saya mau scroll ini 5 menit saja. Ya, sampai jam 11.00. Sudah. Karena kalau tidak, nanti kebablasan. Tiba-tiba sudah 11.55, 12.55. Ya, pakai waktu. Ada yang pakai timer, alarm. Jadi jangan sampai terlalu lama. Karena videonya semakin singkat, semakin hari semakin singkat. Dulu di Instagram dan sekarang short itu 1 menit 60 detik. Di status WA itu 30 detik. Orang bikin supaya dia cepat bosan. Scroll. Waktu nanti pegang buku dan harus membaca paragraf dan halaman yang sangat panjang, kita bosan. Nah, bagaimana cara supaya seimbang antara rentang waktu atensi menonton yang dapat entertainnya dengan membaca? Ini ada pengetahuan yang perlu adik-adik ingat. Otak kita itu dia memproses informasi lebih cepat daripada suara atau indera lain masuk. Jadi prosesinya lebih cepat daripada inputnya. Itu yang bikin orang kecanduan nonton. Maksudnya begini, waktu kita nonton, kita fokus. Jadi dalam 1 menit itu karena videonya singkat, baru mulai, terus kontennya tiba-tiba sudah selesai. Oke, beres, kita scroll. Karena otak manusia itu cepat sekali prosesinya. Waktu kita membaca, pernah alami tidak? Kita membaca 1 alinea, 1 paragraf, mata masih di kalimatnya, otak sudah kemana-mana. Ya? Jadi kita baca paragrafnya selesai, tapi kita tidak paham. Itu namanya mentalitas ikan sarden. Orang Papua bilang sauris. Kita buka itu, kaleng sauris itu cuma ada badannya, toh? Kepala tidak ada. Jadi kita duduk dengan buku seolah-olah sedang membaca. Padahal kepala pikir pacar, pikir jalan-jalan, pikir film, segala macam. Nah, caranya, tips yang tadi sebutkan waktu presentasi, coba gunakan membaca dengan suara rendah. Waktu membaca, kalau merasa membaca dengan hening, dalam hati itu agak susah konsentrasinya, coba bunyikan. Membaca dengan suara pelan gitu, untuk kita saja. Sehingga indera yang digunakan tidak hanya mata, tapi juga telinga. Bantu berkonsentrasi. Nah, tips berikutnya adalah, itu tadi ya, supaya otak meskipun dia cepat, kita tidak kehilangan konsentrasi. Karena inputnya
terlambat, otak lebih banyak prosesnya. Nah, cara kedua adalah gunakan cara 20 menit, 5 menit, 20 dan 5. Setiap 20 menit membaca, istirahat 5 menit. Ya adik ya. Karena 20 menit biasanya kita sudah mulai lelah. Bahu capek, mata ya. Lalu kita bilang, aduh saya istirahat, saya mau scroll dulu. Jangan scroll ya. Jadi kasih waktu 60 menit, ini waktu untuk saya membaca. Setiap 20 menit membaca, saya istirahat 1 kali. Jadi dalam 1 jam saya tinggal istirahat. 1 jam membaca selesai. Sekali lagi, habit dipakai. Kalau sudah ada habit, nanti waktu kita scroll, kita pikir, wah 5 menit cukuplah. Ternyata lewat 10 menit lah. Itu cukup. Membaca juga sama. Membaca saya mau 1 jam nih. Tapi supaya tidak membosankan, setiap 20 menit istirahatnya bisa ngopi, bisa santai sebentar, duduk lagi. Bikin itu jadi habit. Lama-kelamaan kamu akan menjadi pembaca yang baik. Tidak apa-apa kalau agak susah untuk tolak godaan scrolling, tidak apa-apa. Itu bukan dosa juga ya. Tapi buat dia lebih seimbang. Ya, kami tidak minta kalian untuk jadi kembali ke kehidupan dalam gua ya. No gadget at all, tidak. Silahkan, tapi lebih seimbang dengan akses informasi juga melalui membaca. Sekali lagi, punya komitmen yang tinggi, dan yang kedua, disiplin, kemudian yang ketiga, habit. Ya. Oke. Saya mau tutup dengan bilang ke adik-adik secara khusus, kalian sedang hidup di masa terbaik dalam sejarah manusia. Saat informasi berlimpah, zaman dulu harus cari data setengah mati, sekarang semua ada di ujung jari. Kita bisa akses pengetahuan, wisdom dengan cara yang mudah sekali. Jangan sia-siakan masa yang baik ini, tapi manfaatkan itu untuk menjadi produktif. Itu satu. Yang kedua, saya mau bilang, di masa ini mudah sekali untuk menjadi orang yang hebat. Karena kebanyakan orang menyerah pada ketidakhebatan. Mau rebahan, scrolling, ya. Orang punya mental loyo, malas. Karena semua dimudahkan. Mau makan tinggal pesan, mau dapat data tinggal akses. Ya, ini dua mata pisau yang berbeda-beda, harus jeli melihatnya. Karena masa ini sangat bagus tadi, satu, manfaatkan ini untuk menjadi sangat produktif dan berhasil. Yang kedua, karena masa ini sangat bagus, banyak orang malas. Karena itu mudah sekali untuk menjadi hebat. Kamu hanya perlu bikin sedikit upaya yang berbeda dari kebanyakan orang. Orang suka scrolling, kalian harus suka membaca. Orang suka menghayal, ya tidak apa-apa menghayal, tapi tuangkan hayalan dalam bentuk tulisan, fiksi, cerita. Kalau kalian lakukan itu, kalian bukan cuma menjadi pembaca, bukan cuma menjadi penulis, kalian menjadi orang hebat yang menginspirasi orang-orang hebat lainnya. Kami percaya 2045 nanti, di antara kalian yang hadir di sini, pasti ya, Tuhan berkati, insya Allah akan ada salah satu yang buka acara seperti ini sebagai kepala dinas, sebagai pimpinan perusahaan, sebagai Duta Baca Indonesia, dan bilang dulu tahun 2024 bulan Februari akhir bulan saya pernah hadir dan mendengarkan inspirasi dari acara bincang-bincang Duta Baca, dan saya memutuskan apapun yang terjadi saya perlu menjadi orang hebat. Yang lain mau hancur terlena dengan semua sistem, saya mau menjadi produktif dan mau melakukan sesuatu seperti orang-orang hebat yang menginspirasi hari ini.